Pagi hari ini kami akan menjumpai Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu,
Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang baru. Kita selalu percaya, ya, kata kuncinya percaya, bahwa hari yang baru membawa berkat yang baru bagi kita semua. Dan ini yang akan kita renungkan pagi hari ini. Saya percaya ayat firman Tuhan itu meskipun kita sudah ulang kali dengarkan, ya, akan selalu membawa berkat yang baru bagi kita. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dalam Markus pasal yang ke-11. Markus 11, kita baca ayat yang ke-24. Markus 11 ayat yang ke-24. Saya yakin ini ayat favorit kita semua. Ya. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara, setelah dikisahkan Yesus mengutuk pohon ara, dan kemudian dicatat bahwa setelah itu murid-muridnya lewat rute yang sama, dan Petrus teringat apa yang Yesus lakukan. Dan kemudian dia berkata, "Rabi, lihat, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Dan Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah." Di sini merupakan sebuah tindakan manifestasi nyata yang bisa dilihat. Bahwa Allah dalam hal ini, Allah anak atau Yesus, ketika dia mengatakan sesuatu, pasti jadi. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, walaupun kelihatannya di luar logika kita, kalau dia mengatakan sesuatu atau bahasa yang bisa lebih kita terima, kalau dia berfirman, percaya pada firman-Nya. Firman-Nya pasti jadi. Bahkan Yesus mengutip juga di ayat 23, kalau saudara baca, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Nah saudara, masalah
mengenai pergumulan kita yang belum menerima jawaban, atau kita sudah berdoa tetapi tidak segera menerima jawaban. Kalau kita mau runtut satu persatu, kalau kita mau bedah satu persatu, saudara pasti setuju dengan saya, kita pusing sendiri. Apa yang salah, apa yang kurang tepat, jangan-jangan saya banyak dosa, jangan-jangan doa saya kurang suci, kurang kudus. Kita bingung sendiri. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan secara sederhana. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku dari doa kita yang kita harus perhatikan. Salah satunya adalah ketika kita berdoa, kita harus percaya. Dan berikutnya tentunya yang kita doakan harus yang sesuai firman Tuhan. Kalau tidak sesuai firman Tuhan tidak akan jadi. Saudara harus punya iman. Faith of God, imannya Allah, imannya Yesus. Ya. Kita manusia, tetapi kita diberi karunia, yaitu karunia iman. Yesus sendiri mengaruniakan kepada barang siapa yang membaca ayat 23 dan percaya, itu bisa saudara alami. Asal apa? Dikatakan apa? Asal tidak bimbang, tetapi percaya. Saudara, percaya itu bukan saja seperti kembang api yang percaya, pecah, lalu beberapa detik kemudian habis. Tapi percaya itu konstan, tidak timbul tenggelam. Situasi seperti apapun tetap percaya. Walaupun mungkin kelihatannya prediksi kita, hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kita, tetapi tetap percaya. Pak, lah kok gitu ya Pak? Berarti ikut Tuhan gak menyenangkan ya? Ikut Tuhan berarti saya tidak bisa dituruti semua keinginan kita. Ya, saya setuju. Karena Tuhan tahu yang lebih baik. Tuhan gak akan menuruti semua keinginan kita. Karena Tuhan tahu kita masih dipenuhi dengan kedagingan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang Tuhan rencanakan itu yang terbaik, bukan hanya baik. Nah, ini bagian kita yang harus kita renungkan. Tetap percaya. Kita sudah menerima, doa dengan baik, doa dengan sungguh. Ya. Doa tanpa ragu. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Amin. Jangan harap bahwa setiap kali saudara berdoa pasti sembuh, 1 detik kemudian sembuh. Itu bukan urusan kita. Bagian kita tetap percaya bahwa apa yang kita doakan dengan yakin. Dan ketika kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dan tentunya ketika kita berdoa, kita harus mengucapkan firman Allah. Bukan keinginan kita. Dan berikutnya tentunya ketika kita berdoa, tentunya kita harus dengan hati yang bersih. Bukan berdoa dalam situasi yang hati yang kotor. Ya tentunya gak nyampe, salah alamat saudara. Ketika kita berdoa, seringkali digunakan istilah berdoalah dengan sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh itu bukan berarti memejamkan mata lebih erat. Atau melipat tangan lebih erat lagi. Bukan physically. Tetapi secara iman kita lebih sungguh. Artinya apa? Gak gampang goyang dengan apa yang kelihatan. Tetap percaya. Tetap berharap. Tuhan tidak akan mengecewakan. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara yang tahu bahwa saudara belum menerima apa yang saudara doakan, tetap berdoa. Apa yang saudara doakan, yang saudara lepaskan itu gak akan sia-sia.
apa yang sudah dilepaskan, didoakan, tidak akan sia-sia. Pasti terjadi. Ingat waktu dulu kita kecil. Bagi saudara yang mungkin dari kecil ya, sudah menjadi anak Tuhan. Kita diajar untuk berdoa. Kita doanya tanpa ragu. Kenapa? Karena kita gak banyak berpikir. Tapi ketika sudah dewasa, setelah doa, bisa gak ya? Nah ini dia. Kita dulu bagian kita cuma berdoa, outcome-nya kita serahkan Tuhan. Dulu kita disuruh berdoa, ayo pengen mainan. Kalau suka berdoa. Ketika gak dapat, ya sudah. Toh nanti lain kali dapat mainan lain. Tapi kalau kita sudah dewasa, lo kok yang ini tidak dapat, aku kecewa. Padahal aku mintanya spesifik. Mengapa Tuhan gak wujudkan dan sebagainya. Saudara, makanya Yesus berkata, datang kepadaku seperti anak-anak ini. Firman Tuhan katakan, seperti anak-anak kecil. Dia gak takut, gak ragu. Ya. Apa adanya, bukan ada apanya. Percaya sungguh, ketika sudah dilepaskan berdoa, doanya, petisinya itu didengar. Sudah, cukup. Dan mari, pagi hari ini kita berlaku seperti itu. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah lepaskan, perkatakan firman Tuhan. Iman kita perkatakan. Maka kita percaya, dalam nama Yesus pasti jadi. Dan tunggu kita akan lihat hasilnya dalam hari-hari ke depan ini. Pasti Tuhan jawab doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia berkuasa. Dia ajaib. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur bahwa kami mempunyai sebuah hubungan yang baik. Kami punya sebuah cara berkomunikasi, yaitu berdoa. Dan bahkan Engkau memberikan cheat codes kepada kami. Jalan pintas pada kami. Bahwa kalau kami berdoa, kami harus tidak bimbang. Kami harus percaya. Engkau sudah ajarkan dengan jelas bagaimana. Dan kami hanya mau ikut tuntunan-Mu Tuhan. Bukan yang lain. Terima kasih. Kami percaya. Kami menerima setiap janji-Mu yang terbaik. Yang sudah Kau siapkan bagi kami. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.